Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah toko dan pedagang non-sembako dan kebutuhan pokok di Kota Bogor mulai berjualan lagi meski dalam kondisi terbatas. Jaga jarak semua, jangan tempel. Semakin menurunnya kurva kasus COVID-19 di Kota Bogor membuat berubahnya status PSBB menjadi PSBB transisi menuju new normal atau normal baru. Selain toko, rumah makan juga mulai beroperasi meski jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50% dari kapasitas. Tempat ibadah juga mulai berbenah dan kembali dibuka dengan tetap menerapkan penggunaan masker, cuci tangan, serta menjaga jarak. PSBB transisi diberlakukan sejak 26 Mei hingga 4 Juni mendatang. Ya, di Bogor, Jawa Barat, sejumlah toko pedagang ini sudah non-sembako dan kebutuhan pokok mulai berjualan lagi ya meski terbatas. Dan kita akan mendengarkan informasi selengkapnya langsung telah terhubung bersama kita Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Ahmad Rahim. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang, Ya, Mbak Pak, Putri. ini sejumlah toko sudah mulai buka ya Pak ya? Ya, jadi semenjak kemarin kita memasuki PSBB transisi ya, meskipun sebetulnya namanya tetap PSBB. Hanya ada beberapa catatan yang memang disesuaikan dengan kondisi terkini dari keadaan Kota Bogor yang berangsur agak membaik ya dari jumlah angka reproduksinya yang sekarang ini ada di kisaran 0,74. Jadi sebagaimana arahan dari Pak Gubernur, wilayah Kota Bogor ini masuk di zona kuning sekarang, jadi sudah tidak zona merah. Ada beberapa modifikasi, antara lain Pak Gubernur menyarankan 60% kegiatan perekonomian masyarakat bisa dilaksanakan sekarang. Oleh karena itu kami mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi terakhir. Ya, artinya ini persiapan untuk normal baru juga ya Pak ya, transisi PSBB ini? Ya betul, jadi ada lebih kurang ada 13 ribuan ya, UMKM dan juga non-sembako yang ada di wilayah Bogor, termasuk mereka yang masih berada di area pasar, yang lambat laun kita perbolehkan untuk melakukan operasional, sehingga nanti mereka akan menyesuaikan dengan kondisi baru, di mana memang tetap ada pengetatan, khususnya di dalam physical distancing, kemudian juga pemakaian masker, dan atribut-atribut lain ya, nantinya akan kita sesuaikan agar tingkat reproduksi COVID ini tidak bertambah di Kota Bogor. Iya, kalau kita mungkin pemerintah sudah menganjurkan jaga jarak, protokol kesehatan, tapi faktanya di lapangan kadang-kadang kita menemukan di pasar itu nggak bisa terkontrol, terkendali, kerumunan tetap berlangsung. Mungkin antisipasinya seperti apa, Pak? Ya betul, jadi memang saat ini yang kemarin terjadi itu adalah pedagang kaki lima yang mengokupansi jalan sehingga akses menuju pasar itu menjadi tersendat. Nah, di dalam PSBB atau pasca PSBB nanti, kami sudah mencoba untuk memasukkan semua PKL itu ke dalam pasar sehingga bisa kita kontrol semua. Mulai dari akses masuk, kemudian juga bagaimana mengukur suhu, kemudian menyiapkan wastafel dan lain-lain, kita upayakan maksimal khususnya nanti pasca PSBB tahap keempat ini. Baik, berhubung ini besok Jumat di Bekasi sendiri ini akan rencananya membuka rumah ibadah. Kalau di Bogor sendiri mungkin seperti apa rencana rumah ibadah akan dibuka kapan? Ya, kami sudah juga berkomunikasi dengan Dewan Masjid Indonesia, kemudian juga dengan FKUB dan MUI untuk mulai menyiapkan ya protokol kesehatan atau COVID-19 yang ada di rumah-rumah ibadah. Jadi rencananya beberapa rumah ibadah akan melakukan uji coba dulu. Jadi artinya belum secara keseluruhan, akan tetapi kita meminta juga komitmen dari pengurus masjid ya untuk mematuhi atau memahami kondisi bagaimana melaksanakan kegiatan peribadatan di tengah kondisi pandemi COVID. Jadi kami akan siapkan juga mereka misalnya hand sanitizer, kemudian juga masker ya di beberapa masjid, dan kemudian juga kita akan coba bantu mereka untuk melakukan arrangement atau pengaturan staff dan lainnya supaya sesuai dengan protokol COVID.
Dan juga kita meminta jumlah jamaah yang masuk ke dalam masjid tentu tidak semaksimal 100%, tetapi paling tidak 50%. Dan untuk kategori pertama yang kami perbolehkan adalah mereka yang berada di dalam lingkungan RT RW atau perumahan yang khusus atau tersendiri, bukan yang berada di lingkungan yang lebih berbaur, yang mengandung resiko yang lebih tinggi daripada warga yang secara homogen berada dalam satu lingkungan. Artinya hanya warga setempat ya Pak. Lalu untuk memastikan bahwa itu warga setempat atau tidak, seperti apa Pak? Ya biasanya tentu warga pengurus masjid sudah memahami ya, dan juga saat ini kami coba juga menghimbau melalui corong-corong masjid agar memprioritaskan warga setempat dulu di dalam langkah uji coba ya. Kemudian nanti minggu depan baru kita mulai memperbolehkan penggunaan masjid yang lebih umum. Artinya warga yang bukan dari lingkungan RT RW setempat bisa untuk ikut beribadah di dalam masjid. Tetapi dalam Jumat besok ini kita minta hanya warga yang berada di lingkungan masjid saja atau memang ada di lingkungan RT RW setempat. Artinya sholat Jumat besok sudah dipastikan belum dilaksanakan begitu ya Pak ya? Sudah ada sebagian ya. Kami sudah memberikan semacam rekomendasi atau izin terbatas ya untuk masjid-masjid yang memang sudah mempunyai komitmen khusus dan komitmen yang tinggi untuk menjaga jamaahnya dari risiko tertular COVID-19 itu. Ya, itu wilayah mana saja Pak yang mungkin diperbolehkan rumah ibadah khususnya masjid? Ya, yang pasti di lingkungan perumahan ya, ada banyak ya di lingkungan perumahan. Kemudian ada beberapa masjid yang memang dilakukan koordinasi dengan camat atau lurah tempat, termasuk juga Babinsa dan Babin Kamtibmas. Untuk wilayahnya tentu hampir di 6 kecamatan di Kota Bogor, keseluruhannya kita mulai perbolehkan untuk uji coba ya. Akan tetapi untuk secara terbuka tetap kita akan perbolehkan nanti setelah tanggal 4, artinya minggu depan atau Jumat depan baru diperbolehkan diikuti oleh warga yang bukan warga setempat. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Dedi Ahmad Rahim selaku Wakil Wali Kota Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Pak.